Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Pagi GKSBS. Mari siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang tak berkesudahan. Saat ini kami hendak membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bukalah telinga rohani kami, agar kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga pelaku firman yang setia. Singkirkan segala kekhawatiran, pikiran yang mengganggu, dan kekerasan hati, agar firman-Mu dapat bertumbuh subur dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 37 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-16. Nats kita pada pagi hari ini di ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Ia membuat juga meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang mendengarkan firman Tuhan, yang mau merenungkannya, terlebih lagi yang mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita pada renungan pagi hari ini adalah membuat meja roti sajian, menyediakan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan ini perjalanan membangun kemah suci, Tuhan memberikan perintah secara rinci kepada Musa, termasuk tentang perabot-perabot kudus. Seorang yang bernama Bezalel, pengrajin yang dipilih dan dipenuhi oleh Roh Allah, membuat meja roti sajian sesuai dengan petunjuk Allah kepada Musa. Meja ini bukan hanya furniture ibadah, tapi gambaran spiritual dari kehadiran, pemeliharaan dan persekutuan dengan Allah. Mari kita renungkan 3 hal utama dari bagian ini. Pertama, Tuhan layak menerima yang terbaik. Bezalel membuat meja itu dengan kayu penaga. Kayu yang berkualitas tinggi, tahan lama dan kuat. Ia juga melapisinya dengan emas murni. Meja dalam kehidupan sehari-hari adalah tempat untuk berkumpul, berbicara, makan bersama. Namun meja bukan hanya sekedar simbol makanan, tetapi simbol persekutuan dalam konteks spiritual, di mana Tuhan rindu bersekutu dengan kita. Ketika kita duduk bersama untuk berdoa, membaca firman, dan berbincang dengan kasih dalam keluarga, kita sedang menyediakan meja roti rohani bagi Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa di dalam kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, di mana bukanlah sebuah hal yang hanya asal-asalan atau sisa, tetapi kita sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pertanyaan refleksi kita, apakah hidup kita menjadi meja yang layak di hadapan Tuhan? Apa yang sedang kita persembahkan kepada Tuhan? Waktu yang terbaik kitakah? Tenaga? Ataukah yang tersisa? Kedua, meja roti sajian, simbol kehadiran, pemeliharaan, dan persekutuan. Meja itu bukan hiasan kosong, namun di atasnya ada roti-roti sajian yang diletakkan secara tetap atau selalu tersedia. Dan roti itu bukan untuk dimakan oleh siapa saja, tetapi merupakan tanda bahwa umat Allah hidup dalam persekutuan yang terus-menerus dengannya, serta melambangkan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah putus, dan firman Tuhan sebagai roti kehidupan yang memberi kekuatan jiwa. Tuhan rindu agar hidup kita menjadi meja, tempat Dia hadir, tempat di mana firman dan doa menjadi makanan sehari-hari. Pertanyaan refleksi kita, apakah hidup kita sehari-hari
menjadi tempat persekutuan dengan Tuhan, atau hati kita kosong dari kehadirannya. Ketiga, meja yang dibuat dengan taat dan detail. Bezalel membuat meja itu sesuai perintah Tuhan dengan ukuran, bentuk, dan perlengkapannya, persis seperti yang diperintahkan Tuhan. Tidak ada yang ditambah atau dikurangkan. Ini mengajarkan bahwa ketaatan dalam hal-hal kecil mencerminkan kasih dan hormat kepada Tuhan. Kita mungkin tidak membangun meja fisik, tapi kita sedang membangun hidup dan keluarga kita. Apakah sesuai dengan kehendak-Nya? Apakah kita setia dan taat dalam hal-hal kecil dalam hidup ini, dalam rumah tangga, pekerjaan, dan pelayanan? Apakah kita mau dipakai Tuhan seperti Bezalel? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, meja roti sajian di kemah suci menjadi simbol kehidupan yang selalu menyediakan diri bagi Tuhan. Hidup dalam persekutuan dan ketaatan, dipenuhi dan mengandalkan firman Tuhan setiap hari. Meja roti sajian dibuat dengan penuh hormat, taat, teliti, dan untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini Tuhan tidak meminta kita membuat meja secara harfiah, tetapi membangun hidup dan rumah tangga sebagai meja roti sajian rohani yang menyenangkan hatinya, menjadi tempat Tuhan berkenan hadir, penuh firman, persekutuan, ketaatan, dan kasih untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman yang telah Tuhan taburkan di tanah hati kami, dan biarlah firman itu menguatkan iman percaya kami. Ajar kami untuk kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadikan hidup kami seperti meja roti sajian, tempat Engkau hadir dan kami bersekutu denganmu. Tolong kami untuk taat dalam hal kecil dan membangun hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, terima kasih, dan kami juga mohon berkat untuk di sepanjang segala aktivitas kami hari ini. Tuhan Engkau menjaga, melindungi, dan memberkati. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini, esok, dan seterusnya, dan mohon ampun akan setiap salah dan dosa kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan pagi kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.